Shalom bagi kita semua, kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Dan saat ini kembali lagi kita akan mempelajari akan firman Tuhan dan melalui renungan harian. Untuk itu, judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini adalah mendapatkan kasih karunia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, dan biarlah kami boleh diubahkan oleh firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bukannya manusia itu memiliki suatu perubahan hidup atau sebuah pertobatan, tetapi Alkitab katakan kejahatan manusia makin meningkat. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 6 ayat yang kelima dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Tuhan melihat bahwa manusia itu semata-mata apa yang mereka lakukan hanyalah kejahatan. Dan semua kecenderungan mereka hanyalah kejahatan. Tidak ada lagi sesuatu yang baik. Itulah sebabnya di ayat yang ke-6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara-saudaraku, kita melihat penyesalan ini bukan oleh karena dia telah menciptakan manusia, tetapi bagaimana manusia telah melakukan kejahatan yang luar biasa mengerikan, karena semua apa yang mereka lakukan hanyalah kejahatan. Dan ia menyesal, bahkan memilukan hatinya, sangat sakit rasanya. Yang dimana dia mau manusia itu diciptakan supaya mereka boleh menggambarkan karakter Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan mau membinasakan atau menghapuskan manusia di atas bumi. Di ayat yang ke-7 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi Tuhan mau menghapuskan manusia dari muka bumi ini, oleh karena mereka hanya menghasilkan kejahatan. Tetapi yang luar biasa di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, luar biasa. Di tengah kejahatan manusia yang begitu luar biasa mengerikan, tetapi ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, yaitu Nuh. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan? Ayat yang ke-9 dikatakan di sana, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah rahasia mengapa Nuh mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, karena dia hidup dengan benar, karena dia tidak bercelah, karena dia memiliki suatu hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu bergaul dengan Tuhan. Di tengah kejahatan manusia yang begitu luar biasa, dia tetap ada di dalam pendiriannya menjadi orang yang benar. Dia tetap menjadi orang yang tidak bercacat celah, dan dia tetap memiliki hubungan dengan Allah. Saudara-saudaraku, ini menjadi salah satu pelajaran penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita saat ini sedang berjalan dan kita melihat di dunia kita ini sangat kontras dan penuh dengan kejahatan. Maukah kita mau berjalan sama seperti Nuh? Walaupun kita hidup di tengah-tengah kejahatan, tetapi biarlah kita boleh hidup benar, tidak bercacat celah, dan kita terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu bergaul dengan Tuhan sepanjang hidup kita, sehingga kita pada akhirnya mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita. Amin.